Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihullah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu parenting, Islamic parenting, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Yang saya hormati pembina yayasan yang dirahmati Allah, kepala kepesantrenan dan kepala sekolah SMA Al-Mahira yang dimuliakan oleh Allah, ayah bunda yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi bertemu dengan putri-putrinya dan akan mengajak kembali ke rumahnya. Semoga semuanya sehat, sehat fisiknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, dan juga sehat uangnya. Wah, ini yang paling kenceng sehat uangnya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2 hari yang lalu Ananda semua di ruangan ini berkumpul makan bersama. Waktu itu saya tanya mereka, nanti kalau di rumah apa yang akan dilakukan? Serempak mereka menjawab, pegang HP katanya. Ternyata sangat kompak. Hanya saja hadirin yang dirahmati Allah, kecenderungan ini perlu bagi kita para orang tua mengkhawatirkan. Saya tadi malam ada acara bersama teman-teman dosen di Tretes. Narasumbernya itu bercerita begini. Ada seorang anak yang bersangkutan menempatkan orang tuanya. Orang tuanya ini ditempatkan di panti jompo. Ketika mengambil dana pensiun, orang tuanya dijemput, datang ke bank untuk tanda tangan. Uangnya diambil oleh si anak, kemudian orang tuanya diantarkan kembali ke panti jompo. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh beliau. Kita perlu berhati-hati dengan anak-anak kita zaman sekarang. Kekhawatirannya adalah mereka kehilangan yang diistilahkan dengan breaking system. Dalam akal pikirannya sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang bersangkutan tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi, untuk tawar-menawar. Kalau diajak temannya atau orang lain berbuat baik, kalau memang ini yang dominan yang ada di lingkungan sekitarnya, dia akan ikut. Kalau diajak yang buruk pun juga dia tidak akan berpikir lama, langsung bisa mengikutinya. Kenapa itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan ketidakmampuan di dalam menggunakan secara tepat media-media yang saat ini dipegang oleh anak-anak kita, yang kita para orang tuanya justru menyediakan dan menyiapkan untuk mereka. Kekhawatirannya seperti itu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita sebagai orang tua mengakui kelemahan kita, bahwa kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pihak-pihak lain untuk turut serta bersama-sama menjaga anak-anak yang kita lahirkan dalam rangka meraih kebahagiaan mereka dan juga kebahagiaan kita para orang tuanya. Saya katakan bersinergi karena sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah, ya, seorang anak itu kalau di dalam konsep Islam diistilahkan begini, al-insanu ibnu bi'atih, manusia itu anak dari lingkungannya. Di mana dia berada, maka dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya itu. Kalau di dalam bahasa hadis Nabi itu dikatakan setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, apakah orang tuanya menjadikan yang bersangkutan sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi, atau yang bersangkutan tetap dalam keadaan fitrahnya. Di sini ayah bunda kita tidak bisa berjalan sendiri. Saya sebagai orang tua juga tidak akan mampu sendirian. Panjenengan semua pun juga demikian, membutuhkan sinergi, termasuk sinergi antara sekolah, antara ma'had atau pesantren dengan kehidupan rumah tangga kita. Ada seorang petani jagung, dan ini cerita pernah dimuat di dalam salah satu koran. Petani jagung ini dia dikatakan sukses. Saat ditanya apa rahasianya, dia mengatakan, saya punya bibit unggul. Nah, bibit yang unggul ini kemudian saya tanam di ladang saya. Tapi juga saya berbagi dengan tetangga saya yang punya ladang di samping kanan dan kiri saya. Kenapa kok itu Anda lakukan? Karena saya tahu jagung itu penyerbukannya dibantu oleh angin. Kalau misalnya bertiup dari arah kiri, maka nanti yang akan masuk ke ladang saya adalah kebaikan atau yang baik. Bila bertiup dari arah kanan pun juga demikian, sehingga hasil jagung saya bagus. Ternyata ayah bunda, tidak cukup kita sebagai orang tua
menjaga kebaikan pribadi ayah bunda, kemudian menularkan pada anak-anaknya. Penting kemudian kebaikan juga ditularkan kepada samping kanan dan kirinya, agar bila ada tiupan angin dari kanan dan kiri menerpa rumah tangga kita, anak-anak kita tetap terjaga. Ada satu ayat ini perlu menginspirasi kita semua terkait dengan sikap khawatir terhadap masa depan anak-anak kita, tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh seorang nabi, bahkan beliau seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Tapi ternyata sang putra yang dilahirkan dari rahim istri beliau tidak mengikuti jalan kebaikan yang beliau bawa. Saat Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, naiklah engkau ke perahuku," dan kemudian ternyata anaknya enggan dan menolak. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah, tetapi oleh Allah dikatakan dengan kalimat, "Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih." Nuh, dia itu bukan keluargamu karena dia beramal tidak soleh. Nah, untungnya ayat ini menyebutkan dengan kata-kata dan kalimat innahu amalun ghairu sholih, tidak dengan kalimat innahu waladun ghairu sholih. Nuh, dia itu beramal tidak baik. Kalimatnya bukan Nuh, dia itu anak tidak baik. Ini ada rahasianya. Apa rahasianya? Nabi Nuh sudah mengarahkan putranya dengan baik, sudah berusaha maksimal, tetapi ternyata sang putra memilih jalan yang berbeda, sehingga Nuh terlepas dari tanggung jawabnya karena sudah berupaya. Maka kalimatnya adalah innahu amalun ghairu sholih. Akan berbeda ayah bunda bila kalimatnya innahu waladun ghairu sholih, dia anak yang tidak soleh dikarenakan kita para orang tua belum secara optimal dan maksimal mengarahkan putra putri yang kita lahirkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berharap sinergi antara keluarga, rumah dengan ma'had atau dengan pesantren ini bersama-sama membangun dan juga menciptakan anak-anak kita agar betul-betul menjadi anak ayah bunda tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang dikhawatirkan seperti contoh yang saya sampaikan tadi, ternyata ada pula anak yang di dunia tidak menjadi anak dan di akhirat pun juga demikian, seperti contoh dan kisah tadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, saya yakin ayah bunda sangat serius menyiapkan masa depan anak-anaknya dengan menyiapkan harta dan kekayaan untuk mereka. Yang ayahanda dan ibunda upayakan tak salah. Ketika menyiapkan harta untuk mereka itu tidak salah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas saat beliau sakit, kemudian mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, anak saya cuma satu, hartaku banyak. Apakah boleh aku sedekahkan 2/3-nya?" Dijawab oleh Nabi, "Jangan." "Kalau separuhnya bagaimana?" "Jangan, masih kebanyakan." "Kalau 1/3 bagaimana?" Oleh Nabi dikatakan, "Oke, 1/3. Tapi 1/3 itu banyak." Dan Rasul mengingatkan, bila kamu tinggalkan anak dan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan secara materi, yang demikian lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan bergantung kepada orang lain. Hanya saja ayah bunda, yang perlu kita khawatirkan itu begini. Kalau di dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33 itu ada cerita. Ada anak yang mewarisi harta orang tuanya, tetapi tidak mau mewarisi cara orang tuanya di dalam mencari dan menjaga hartanya. Ya, dikisahkan pada ayat itu seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada orang tua punya 5 anak. Ketika orang tuanya masih sehat dan kuat, aset-asetnya dikelola secara langsung. Ladang dikelola langsung oleh ayahnya. Tetapi ketika orang tuanya sudah sepuh
dan tak mampu lagi menjaga serta mengelola aset dan ladangnya, pengelolaan jatuh ke tangan anak-anaknya. Menjelang panen, salah satu di antara 5 anak itu mengatakan kepada saudara-saudaranya, besok kita panen, kita berangkat pagi-pagi, jangan sampai kedahuluan orang-orang miskin. Nanti kita masuk ke ladang terlebih dahulu, kita tutup ladang kita agar mereka tidak mengambil jatah dari hasil panen kebun kita. Itu rencana mereka, sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh orang tuanya bila menjelang panen melibatkan orang-orang dan masyarakat sekitar terutama yang miskin agar membantunya dan kemudian mendapatkan jatah dari hasilnya. Ternyata ayat ini bercerita tentang anak yang mewarisi hartanya tapi tidak mewarisi cara orang tua di dalam menjaga harta dan kekayaannya. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sekali lagi ayah bunda, karena mengingat tanggung jawab yang luar biasa dan luar biasa beratnya, karena anak-anak sekarang ini beda dengan anak-anak masa lalu, beda dengan bapak ibu. Boleh jadi yang ada di sini para ayah, boleh jadi dulu ketika masih usia SD atau SMP biasa itu tidur di musola dan itu dibiarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya tidak khawatir ketika anak-anaknya tidur di musola atau tidur di masjid. Senakal-nakalnya anak dulu paling-paling ngambil mangga tetangganya dengan prinsip kalau nggak sakit perut nggak apa-apa. Masih ingat dulu Bapak Ibu? Tapi sekarang hadirin yang dirahmati Allah, situasinya berbeda. Situasinya berbeda. Kalau dulu Nabi mengatakan sesungguhnya setan mengikuti aliran darah, praktek yang terjadi sekarang adalah setan mengikuti aliran pulsa dan paket data. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya ya, kenapa kemudian pesantren, mungkin ayah bunda sering mendengar pesantren misalnya kok ketat banget, kok kemudian ketat banget memberikan larangan-larangan kepada anaknya. Ini semua ayah bunda yang dirahmati Allah dalam rangka breaking system yang ada di otak anak-anak kita agar normal dan tidak rusak. Sebab kalau rusak mengembalikan lagi sulit, bahkan dikatakan boleh jadi tidak bisa kembali lagi. Dan ini adalah tantangan keluarga kontemporer, tantangan keluarga kita semua yang menghendaki kita semua cukup berhati-hati di dalam menjaga masa depan mereka. Ada waktu sekitar 2 minggu nanti Ananda akan bersama ayah bunda di rumah. Waktu yang sangat berharga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ini saya beritahu bocorannya ya. Bocoran anak-anak kita di rumah nanti. Boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah, saat di rumah anak-anak lebih banyak tidur di rumah daripada beraktivitas. Betul apa salah Bapak Ibu? Ini kayaknya pengalaman juga Bapak-bapak dan Ibu dulu nih. Ada seorang pakar, seorang parenting, memang ketika usia-usia SMP SMA hormon pertumbuhannya itu meningkat, dan saat itu daya dan vitalitasnya agak menurun, dan biasanya anak banyak tidur pada saat itu. Jadi kalau nanti Ananda di rumah lebih banyak tidurnya, perlu disyukuri ayah bunda yang dirahmati Allah daripada pegang. Enggak apa-apa. Yang penting waktu sholat tiba dibangunkan untuk sholat, ngaji diajak ngaji bareng, cukup itu. Tapi semoga Ananda ketika pulang di rumah lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dibawa. Hanya saja ayah bunda yang dirahmati Allah, ini ada bekal ya. Sepertinya sekolah tidak akan memberikan tugas kepada anak-anak nanti harus melakukan ini atau melakukan itu. Justru Ma'had ini, pesantren ini memberi tugas kepada ayah bunda semua
untuk memanfaatkan waktu dengan baik saat Anda bersama di rumah nanti. Apa itu? Paling tidak ada 4. 1, cinta. 2, keteladanan. 3, persahabatan. Dan yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini PR untuk ayah bunda. Yang pertama adalah ekspresi cinta. Masing-masing anak itu beda-beda, hadirin yang dirahmati Allah. Oke. Ungkapan dan ekspresi cinta yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu berbeda. Ada anak ketika dipanggil dengan bagaimana kabarnya sayang, senengnya luar biasa. Disapa dengan kalimat sayang, disapa dengan kalimat cinta, itu cukup bagi yang bersangkutan. Ya, ada yang harus dielus-elus kepalanya dan dielus-elus badannya, baru dia merasakan cinta, tidak sekedar ungkapan kata-kata. Demikian pula ada anak, hadirin, sangat senang apabila diajak berjalan bersama. Masing-masing ada kecenderungan yang berbeda. Hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang harus kita hindari, jangan merasa bila uang tercukupi itu sebagai tanda cinta yang ada dalam hati kita sudah cukup untuk mereka. Tidak cukup ayah bunda yang dirahmati Allah. Oke, ini bekal yang pertama, curahan cinta untuk anak-anak dengan cara yang berbeda-beda. Saya tidak tahu, yang paling tahu anak panjenengan adalah panjenengan sendiri nanti mau diapakan. Ekspresi cinta yang tepat untuk mereka itu bagaimana? Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keteladanan. Keteladanan ini Bapak Ibu, ada cerita dan kisah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Oke. Nabi Musa dan Nabi Khidir saat masuk ke dalam sebuah kampung minta bantuan masyarakat setempat, tapi ditolak dan tidak diberi. Tapi saat melihat rumah yang mau roboh, beliau berinisiatif merenovasi. Nabi Musa sempat protes, kita ini minta ke orang sini nggak dikasih, kenapa panjenengan kok sukarela membangun dan merenovasi rumah yang ada di sini? Kalau engkau minta upah itu lebih baik. Ternyata yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini, hadirin, ada pesannya, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya disebutkan pada ayat itu, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Rumah yang mau roboh tadi milik 2 anak yatim di kota ini. Di bawah rumah itu ada harta yang disiapkan oleh orang tuanya bagi masa depan anak-anaknya. Allah menginginkan kelak bila mereka tumbuh dewasa, mereka bisa menikmatinya. Kalau rumah itu roboh misalnya, maka harta yang ada di bawahnya akan tersingkap dan diambil oleh orang lain dan anaknya tidak kebagian. Artinya Nabi Khidir secara khusus mendapatkan tugas dari Allah untuk menjaga harta dan kekayaan yang disiapkan untuk anak-anaknya. Bapak Ibu, kita kalau menyiapkan harta untuk anak-anak kita, bila kita jaga sendiri kangelan. Lebih banyak kita kemudian memikirkan harta dan kekayaan bagaimana agar aman. Kita simpan di asuransi pun juga khawatir karena banyak juga asuransi yang gagal bayar. Oke, kita simpan di bank pun juga demikian. Beberapa berita menyebutkan ternyata banyak orang-orang yang kehilangan saldo di rekeningnya. Cukup mengkhawatirkan. Yang kita butuhkan itu kemudian apa? Yang kita butuhkan adalah penjagaan Allah. Tidak hanya penjagaan untuk harta dan kekayaannya, tapi juga penjagaan terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Tetapi untuk bisa mendapatkan penjagaan Allah, kata kuncinya disebutkan pada ayat itu, wa kana abuhuma sholiha. Kedua orang tuanya orang tua yang soleh. Artinya seiring bertambah harta yang disiapkan untuk masa depan anak-anaknya, bertambah pula kesolehan orang tuanya. Ditambah lagi anak yang dilahirkan juga dalam keadaan soleh
Kenapa demikian? Sebab cerita tentang anak yang tidak soleh sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, yang dibunuh oleh Nabi Khidir atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kuncinya adalah kesolehan orang tua sebagai keteladanan untuk diwariskan kepada putra dan putrinya. Ternyata ayat ini, hadirin, menginspirasi para ulama. Di antaranya ada yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan kepada anaknya, nak, bapak akan sholat dan terus akan nambah sholat demi dirimu dijaga oleh Allah untuk kebaikanku. Di antara mereka bahkan mengatakan, bila ada orang soleh yang dijaga bukan hanya keluarganya, tetapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ayah bunda pernah atau punya pengalaman, punya ibu atau punya kakek dan nenek. Nek, kenapa panjenengan kok puasa terus? Panjenengan kok wiritan terus? Jawabannya apa? Jawabannya, tirakatan leh, aku tirakatan untuk anakku agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kakek nenek kita boleh jadi tidak membaca surat Al-Kahfi ayat 82 seperti Sa'id bin Musayyib ini, tetapi beliau berusaha untuk membangun kesolehan diri demi penjagaan Allah terhadap putra dan putrinya. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa pula PR untuk ayah bunda ketika anak di rumah atau nanti anak-anak kembali ke pesantren dan selama ada di pesantren, yaitu apa? Tetap mendekatkan diri kepada Allah, terutama doa untuk putri-putri kita. Tetapi hadirin, jangan keliru mendoakan anaknya, jangan sampai mendoakan keburukan. Ada kisah nyata, seorang anak ini nakalnya luar biasa. Ketika dia dewasa dan masih nakal, kemudian pergi meninggalkan rumah. Selang beberapa tahun kemudian dia pulang, dan ketika pulang itu penampilannya sudah berbeda, menjadi anak yang sangat soleh dan sangat santun, dan orang tuanya sangat senang. Suatu saat anak ini kemudian pergi, dan ketika pergi orang tuanya mendengar berita kalau anaknya kecelakaan dan meninggal sebab mobil yang dia tumpangi dan dia kendarai masuk di bawah truk. Mendengar berita itu sang ayah menangis luar biasa. Ketika ditanya kenapa ayah kok menangis seperti itu, dia mengatakan, aku yang salah. Kenapa kok aku yang salah? Dulu ketika anakku sangat nakal, aku doa kepada Allah semoga nanti anak itu mati di bawah kolong atau di bawah mobil truk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bagaimanapun keadaan putra putri kita, kita tetap berdoa kebaikan untuk ananda yang kita lahirkan. Kita perlu mengambil inspirasi. Di dalam Al-Quran ada doa orang-orang kaya, ada doa seorang raja, dan doanya luar biasa. Di antaranya doa ini dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada juga wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa orang kaya yang disebutkan oleh ayat ini dan juga raja yang disebutkan oleh ayat ini, permintaan para orang tua. Satu, agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang diterima dan nikmat yang dianugerahkan oleh para orang tua kita. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah, berdoa kepada Allah akan dimudahkan beramal soleh. Kriteria amal soleh adalah amal soleh yang diridhai oleh Allah. Perlu berhati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang banyak orang berbuat baik tetapi bukan dalam rangka mencari ridho Allah, tetapi mencari ridho para followernya, karena ada kecenderangan pansos dan lain sebagainya. Boleh jadi ayah bunda sudah melakukan banyak kebaikan, tapi khawatirnya adalah
Kebaikan yang dilakukan itu bukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah, tetapi untuk mendapatkan ridho dan kepuasan manusia dan sesama. Dan juga yang paling penting itu adalah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku, untuk kebaikan aku, orang tuaku. Siapa? Anak-anak dan keturunanku. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 pekan Ananda bersama ayah bunda di rumah, PR-nya tidak berat-berat. PR-nya tidak berat-berat, memberi keteladanan kepada Ananda semuanya. Paling tidak diajak sholat berjamaah, diingatkan ngajinya. 2 hal itu saja cukup untuk anak-anak dan menjaga kesolehan bagi mereka. Dan juga ayah bunda perlu selalu dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kebaikan dan memberikan cinta untuk mereka. Semoga ayah bunda yang dirahmati Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak-anak kita. Ibunda dan ayah semuanya mendoakan kami yang ada di pesantren ini, semoga para asatid dan ustadzah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keikhlasan untuk menjaga putra putri-putri yang dititipkan di sini. Semoga harapan orang tua bisa kami wujudkan dengan baik. Demikian pula sinergi dan kerjasama ini juga penting. Anan ayah bunda yang dirahmati Allah juga melakukan hal yang sama, sebagaimana kami juga melakukan yang sama terhadap putri-putri yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat bertemu dengan Ananda dan selamat apalagi ini, selamat untuk memanfaatkan waktu terbaik bersama mereka. Dan semoga Ananda yang ada di sini semuanya menjadi anak yang solihah, memberi manfaat bagi orang tuanya di dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu laporan Kepala SMA Al-Mahira IIBS Malang yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Haryanto SSI. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah. Hari ini pertama kali kita berkumpul ya. Yang punya anak kelas 11 sudah 1,5 tahun ya. Hanya lewat WA yang banyak. Nah, sekarang bisa berkumpul, alhamdulillah, juga lumayan banyak yang datang, walaupun juga banyak juga yang izin. Ya, saya hormati Ibu Feti selaku wakil dari yayasan. Alhamdulillah selalu mengiringi kita dalam mendidik dan mengantarkan anak-anak untuk berprestasi. Kemudian yang terhormat Bapak Jalal yang menjadi pembina kepesantrenan. Kemudian Ustadz Gufron sebagai kepala kepesantrenan, dan Bapak dan Ibu wali santri kelas 10 dan kelas 11. Saya tidak banyak menyampaikan supaya ya jam 10 selesai gitu ya, supaya segera pembagian rapor di kelas dan insya Allah duhur bisa selesai semuanya, kecuali kalau nanti ingin dialog ya.
dialog mungkin dengan tim akademik atau tim kepesantrenan, monggo. Yang pertama saya sampaikan adalah kegiatan sekilas saja karena memang waktunya juga tidak banyak. Saya bangga, alhamdulillah kita sudah melakukan upacara di tempat yang luar biasa. Ya, kita tunggu-tunggu kapan jadinya ya. Pak Afik di depan tuh, alhamdulillah jadi, langsung kita usulkan bagaimana kalau kita adakan upacara bendera. Walaupun kalau lihat paviknya masih banyak pasirnya ya, tapi alhamdulillah bisa kita gunakan. Dan kita mengundang sebagai pembinanya adalah pengawas dari Dignas. Ini kemarin untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Ya, begitu megahnya bangunannya, walaupun ini sebenarnya tampak belakang nantinya. Jadi pintu masuknya nanti tidak di situ, nanti akan di depan. Jadi ini adalah tampak belakang. Kemudian dengan kondisi COVID yang semakin membaik, anak-anak banyak menuntut bagaimana kalau ada kegiatan keluar, itu selalu yang disampaikan ke kita. Jadi kalau saya sudah tidak bisa menjawab, langsung saya arahkan ke Bu Fedi. Ya, karena mungkin bosen ya, bosen di dalam terus ya. Sampai kemarin pada saat COVID luar biasa di Al-Mahira, sampai berjemur jam 11 siang menjelang duhur. Saya obrak-obrak, ayo sampai sebegitunya. Kasihan sebenarnya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan sekarang sudah terkondisikan, sehingga kita kemarin memberanikan diri untuk keluar. Tetapi untuk kelas 11, karena kelas 11 sudah lama berada di pondok semenjak dia datang setelah liburan Idul Fitri kalau nggak salah ya, Lebaran. Kalau yang kelas 10 kan baru datang sekitar bulan-bulan Oktober, sehingga kalau kita nanti keluar bahaya karena masih banyak yang beradaptasi dengan Al-Mahira. Khawatir nanti lepas di sana ya. Jadi kita ajak ke Jatimpak misalkan, ada beberapa bisa sembunyi, bahkan bisa pulang sendirian, nanti bahaya ini. Akhirnya kita buat kegiatan outbound, walaupun akhirnya diganti sama anak. Ustadz itu bukan outbound, tapi inbound, karena tempatnya di Al-Mahira. Ya seperti ini ya. Tapi alhamdulillah juga sudah bisa mengurangi kejenuhan anak-anak. Ini yang kelas 10, ini yang kelas 11 yang kemarin ke Jatimpak ya, sama kelas 8 ya seperti ini, Jatimpak 1, karena anak-anak pingin bermain, jadi milihnya Jatimpak. Awalnya kita arahkan ke Taman Safari, tapi tidak mau. Buat apa Ustadz, banyak hewan-hewan di sana, ngapain? Nah, kalau di Jatimpak kan dia bisa bermain sepuas-puasnya. Ya di sisi lain juga bisa meningkatkan imun juga. Tapi kita peringatkan menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Jangan dipaksakan. Kemudian untuk ulangan semester ataupun akhir tahun ya, istilahnya adalah PAS atau PAT. Kalau pasti seperti sekarang ini penilaian akhir semester, kalau kenaikan kelas itu penilaian akhir tahun. Jadi PAS dan PAT ini kita mencoba tidak menggunakan kertas, jadi serba komputer atau laptop. Jadi kita karena mengawali, kita berkali-kali mengadakan simulasi uji coba. Kemudian kita juga rutin mengadakan English morning sebelum pembelajaran, langsung dengan native speakernya Ustadz Midhat.
Nah, ini adalah kegiatan anak-anak. Jadi membuat kue. Kemudian tes TOEFL juga kemarin. Ini ada basar. Jadi saya yakin anak-anak tidak banyak cerita kegiatan-kegiatan yang enak-enak ini ke orang tua. Pasti ceritanya adalah, Pak, nilai matematika 40, gimana, PR-nya banyak sekali. Tapi jarang bercerita, Ma, tidurnya enak, Ma, empuk, dingin, kayak di hotel. Ataupun menyampaikan makannya, luar biasa Bu Feti kalau masalah makanan, serba hot plate. Tidak pernah mengeluh makanannya kok begini, tidak pernah. Jadi tidak ada keseimbangan yang disampaikan anak itu ke orang tua, tidak ada keseimbangan. Jadi yang ceritakan yang nggak enak-enak saja. Jadi orang tua yang belum pernah ke sini karena ada COVID itu mesti berpikirnya macam-macam. Mesti teleponnya adalah ke pesantrenan, ke kepala sekolah. Karena kalau program kita tidak bisa ditawar. Jadi mulai jam 3 dini hari sampai nanti sekitar jam 8 atau setengah 9. Itu tidak bisa ditawar. Jadi kalau ada orang tua menyampaikan, Ustadz, akademiknya sampai duhur saja Ustadz. Nah, enak saya. Nanti habis sholat duhur bisa pulang Bu Betty ya. Kalau akademiknya hanya sampai duhur saja, kan jadi lucu gitu ya. Jadi kita bagaimana program-program itu bisa anak-anak nyaman. Jadi istirahatnya nyaman, makannya nyaman, juga kita jaga kesehatannya. Kita juga ada dokter yang standby setiap hari, sehingga anak-anak bisa melakukan semua kegiatannya dengan baik. Ini juga serangkaian kegiatan anak-anak ya, buat kue ya, luar biasa. Ini ada kegiatan, juga ada kegiatan pramuka ya. Kalau senang-senang begini saya yakin tidak akan diceritakan ya. Kemudian untuk lomba saya hanya ambil satu saja supaya cepat ya. Kalau lomba banyak sekali yang kita ikuti dan banyak sekali yang kita menang. Ini adalah yang sedikit bergengsi di akhir sebelum PAS, yaitu dari 3062 nasional pesertanya. Kita tuh ranking 11, 15, dan 42. Ini bidang sosiologi. Yang punya Putri, Tasya, Airin, Naura bisa berbangga. Ya, ini pembinanya. Kenapa saya tampilkan? Karena kita bisa bertengger dengan sekolah-sekolah favorit. Jadi kita sudah bisa bersaing dengan MAN 2 Kota Malang ya. Ya, jadi kita sudah di atasnya. Jadi dari sekian itu semua dapat medali emas. Dari 3 anak kita yang ikut semuanya dapat. Nah, kemudian ini adalah kegiatan yang terbaru. Jadi kita mengundang wali santri yang punya keahlian khusus untuk mengajari anak-anak, untuk berbagi dengan anak-anak. Ya, ini semoga nanti bisa berjalan terus. Yang ini kita beri nama adalah Al-Fatihah, Al-Mahira Family Teaching. Jadi belajar bersama keluarga. Ya, ini idenya Bu Feti luar biasa. Tidak apa-apa Bu ya, saya sering ngomong Bu Feti, tidak apa-apa ya. Nah, ini kita juga adakan kajian dengan Syekh Hussein Jabir kemarin tanggal 25 November. Ya, alhamdulillah banyak manfaat yang bisa didapat dari anak-anak, yaitu pesona akhlak namanya. Kemudian berikutnya
Ya, dengan Ustadz Dr. Syafiq Rizza Basalama kemarin tanggal 4 Desember pagi hari. Alhamdulillah juga antusias, anak-anak juga datang semuanya. Dan temanya sangat penting di saat-saat seperti ini adalah menjaga sholat. Ya, semoga nanti saat di rumah anak-anak bisa menjaga sholatnya dengan baik. Ini kemarin juga dengan Ustazah Hajah Lulu Farida dengan tema perhatikan akhlakmu. Ini di luar kajian yang sering disampaikan Ustaz Jalal hampir setiap minggu, Pak ya. 2 minggu sekali kalau salah ya. Ya, tentang parenting. Ya, ini kegiatan yang ya sedikitlah saya sampaikan sebagai penyegaran. Sebelum saya laporkan hasil atau prestasi anak-anak selama penilaian akhir semester ini. Yang pertama TOEFL, ini khusus untuk kelas 11 ya, kelas 10 belum. Kelas 11 sudah 2 kali TOEFL, Agustus dan Oktober. Jadi kalau dibandingkan Agustus ke Oktober ternyata sudah mulai ada peningkatan. Kita sulit ya untuk serius atau fokus di TOEFL ini karena memang waktunya sangat padat. Kita mencari sela-sela waktu udah agak sulit. Jadi sedikit kita paksakan karena begitu padatnya kegiatan dan materi kelas 11 itu begitu padat dan susah. Jadi dari evaluasi itu 2 kali, alhamdulillah ada peningkatan walaupun mungkin belum begitu banyak karena memang di sela-sela kesibukan anak-anak. Jadi listening 391 jadi 460, structure 377 jadi 383, dan reading 411 jadi 420. Jadi kalau rata-rata totalnya awalnya 395 sudah naik 421. Target kita adalah 450 lebih. Nanti pada saatnya di kelas 12 ya, semoga. Ini nanti akan dapat hasil TOEFL-nya. Kemarin udah dapat 1, nanti ini yang kedua. Mohon maaf ini masih untuk yang kelas 11 ya. Tahun depan baru kelas 10. Kemudian hasil dari PAS. Jadi hasil dari PAS itu nilainya tidak bisa diremedi. Dan kita jaga begitu ketat. 1 ruangan 2 orang, di depan dan di belakang. Karena menggunakan internet, sehingga selain menjaga juga memandu anak-anak yang kesulitan. Karena kalau tidak dijaga, anak-anak bisa buka-buka yang lain. Nah, ini bahaya. Kadang-kadang anak-anak lebih pinter ya daripada guru-gurunya. Sehingga kita kondisikan betul-betul ketat. Dari hasil itu, bahasa Indonesia untuk kelas 10 IS yang tertinggi nilainya 76. Jadi ini kita sudah kumpulkan, kita evaluasi kenapa sampai 76. Karena memang 2 guru kita lagi cuti melahirkan. Kok ya bareng ya 2 guru pas bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris tertinggi 94. Dibaca sendiri ya namanya, mungkin itu putrinya, alhamdulillah. Ada sisi bangga ya. Geografi 96 dan tertinggi 1 anak. Kemudian matematika 1 anak. Sejarah 2 anak. Ekonomi 1 anak. Dan sosiologi 1 anak. Dilihat dari data itu, Dinda yang 2 mapel dia tertinggi. Dinda Putri, geografi dan sosiologi. Yang lainnya Verina juga 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Boleh difoto atau mungkin di YouTube nanti ada ya. Oke, berikutnya kelas 11. Ternyata bahasa Indonesia juga sama, 72. Kelas 11 juga kecil. Nah, kalau dilihat dari data ini, ternyata hanya beberapa anak saja ya, nggak merata seperti yang kelas 10 tadi. Seperti Naura itu bahasa Indonesia dan matematika. Tasya itu ada 3, bahasa Inggris, geografi, dan sosiologi. Didominasi orang anak-anak tertentu ini saja ya. Tasya itu 4 ya dengan sejarah dan ekonomi Ismu Sofi. Jadi kompetisinya tidak merata ya. Semoga yang tidak ada di sini nanti berprestasi di sana ya, di kepesantrenan ya. Kemudian yang MIA. Yang MIA ini untuk kelas 10 sama dengan tadi ya, yang di IIS masih banyak yang bisa berkompetisi di situ. Bahasa Inggris ada 4, kemudian fisika, biologi, fisika 93, luar biasa. Kalau perempuan pintar fisika luar biasa. Biasanya perempuan tuh biologi dan kimia. Sudah, Bapak Ibu? Saya cepatkan sedikit ya, tidak apa ya. Kemudian kelas 11 MIA. Ini juga didominasi, jadi kalau kelas 11 itu didominasi beberapa anak saja. Jadi kalau bisa diperhatikan di datanya itu, seperti Hana Nafis itu ada berapa itu? 3 ya. Jadi di biologi, di kimia, dan di matematika. Kemudian Radian ada 2 kalau nggak salah, di matematika dan di matematika wajib dan matematika minat. Kemudian Novita di 3 mapel, matematika wajib, matematika minat, dan fisika. Berarti condongnya ke teknik ya, kalau pinter matematika dan fisika. Kemudian kalau Raisa ini pinter bahasa, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya bagus. Sudah Bapak Ibu? Saya lanjutkan? Masih dibaca? Oke ya, lanjut ya. Ini khusus penilaian akhir semester. Oh salah, bukan akhir tahun ya. Akhir semester, maaf, judulnya salah ya. Akhir semester. Jadi 7 mapel inti. Kemudian ini saya kelompokkan rata-rata. Dari 7 mapel itu rata-rata yang tertinggi saya ambil 3 anak. Untuk yang 10 IIS, nomor 3-nya adalah Verina Harumi Al-Maida dengan rata-rata 79,5. Ini bukan rapot ya, ini hasil ulangan semester. Ini foto anaknya, semoga tidak salah ya fotonya. Saya nggak hafal soalnya, khawatir keliru ya. Kemudian Alia Belva 80 rata-ratanya. Kemudian yang juara satunya, ranking satunya adalah Dinda Putri Rahmandani. Ya ini yang 10 IIS yang terbaik di PAS. Jadi saya lebih senang meranking sebenarnya PAS ya, bukan rapot.
Kalau rapot itu sudah ada tambahan ulangan harian, ada remedi, kemudian ada mapel yang lain seperti seni budaya, prakarya dan seterusnya, termasuk PAI. Kalau ini kan murni, ya seperti UN lah. Kemudian di kelas 10 MIA ratanya lebih bagus, 83,93. Ananda Siva Alia Dewi, matematikanya luar biasa. Kemudian Salama As-Sakifah 84,07. Kemudian yang pertama adalah Siti Hafsah Azhara. Ya. Ini yang kelas 10 MIA. Ya, semoga bisa seimbang terus ya setiap semester ya. Jadi tidak hanya semester 1 saja ya buat kejutan ya. Setelah itu nanti turun, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa stabil. Kemudian yang IIS kelas 11 Ismu Sofi. Kemudian Naura Alia Mumtaz dan Tasya Naura. Ya, 3 anak ini yang tadi yang tertinggi ya, yang per mapelnya itu. Kemudian yang MIA 11 MIA Novita 81,79, fisika dan matematika yang tadi yang tertinggi. Kemudian Hana Nafi Sofia, ketua OSIS SMA. Kemudian yang pertama adalah Radian Naila Asana. Ini yang rata-rata pas dari 7 mapel. Kemudian ranking rapot. Saya ambil 10 besar karena ada beberapa orang tua kemarin minta ranking ya. Sebenarnya saya tidak meranking sebenarnya, tapi karena banyak permintaan akhirnya saya ranking 10 besar. Ranking rapot untuk kelas 10 IS. Ranking 1 Dinda, ranking 2 Alia, ranking 3 Hasna, ranking 4 Sinda, ranking 5 Verina, ranking 6 Bias, ranking 7 Reiza, ranking 8 Putri, ranking 9 Dia, dan ranking 10 Natasha. Ini monggo nanti saat pulang diberi hadiah ya Bu ya, minimal diajak makan ya. Makan yang istimewa. Sudah ya? Oke, kemudian berikutnya yang MIA 10 MIA. Ranking 1 Salama, ranking 2 Faiza Nabila, 3 Afifah Zulaika, 4 Siti Hafsah, 5 Astia Dinda, 6 Gevira Nur Fatima, 7 Jela Naswa, 8 Fadia Kartika, 9 Siva Alia, dan 10 Helena Najwa. Yang tertinggi 92,4, berarti bagus ya. Selisihnya sedikit, hanya sekian koma saja. Kemudian kelas 11 IS, ranking 1 Tasya, ranking 2 Ismu, ranking 3 Naura. Ini yang tadi memang nilainya bagus di PAS. Kemudian Nabila ranking 4, ranking 5 Meka Aura, ranking 6 Bulan Sahiratus, ranking 7 Zamara, ranking 8 Airin, 9 Cindy, dan 10 Farah Febrina.
Satu lagi, tinggal yang 11 Mia. Ya, 1 Radian, 2 Desta, 3 Hana, 4 Najwa, 5 Tia, 6 Atika, 7 Talita, 8 Aska, 9 Ayesa, dan 10 Novita. Jadi sebenarnya enggak terlalu enggak terlalu berbeda ya. Jadi kecil sekali selisihnya. Jadi berimbang. Jadi suatu saat nanti pada semester berikutnya bisa saling menggeser. Kemudian yang tadi saya sampaikan tadi bahwa kita tesnya pakai komputer, yaitu komputer based test, sehingga mohon karena ini liburan bisa pulang, mohon yang laptopnya tidak support bisa mungkin diganti, walaupun tidak baru. Karena selama ini yang tidak support itu kita arahkan ke multimedia, karena kita punya lab komputer di situ. Tapi kalau tidak dengan laptopnya sendiri kan tidak enak ya, tidak pede gitu ya. Jadi kalau ingin bawa pulang khusus yang memang laptopnya rusak atau laptopnya yang mau diganti. Ya, sekarang modelnya begitu tesnya. Terutama kelas 11 nanti akan banyak tryout UTBK. Jadi nanti saya ingin kelas 11, khusus kelas 11 mengisi survei rencana pendidikan lanjutan. Nanti arahnya kemana, inginnya kemana, ke PTN atau mungkin ke Timur Tengah. Nah, nanti linknya bisa minta ke wali kelas. Linknya seperti itu. Ini tolong wajib diisi. Jadi kalau bingung ke PTN atau ke Timur Tengah, ya diisi aja dua-duanya. Jadi saya harapkan semuanya mengisi, tapi khusus kelas 11. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi wali kelas. Karena nanti di kelas 11 kita rencanakan ada program khusus, jadi kita mulai lebih awal, sedikit curi start gitu ya, untuk persiapan UTBK dan ke Timur Tengah. Jadi saya tulis UTBK karena memang masih banyak yang ingin ke UTBK. Tapi tetap nanti yang ke Timur Tengah juga kita arahkan, terutama persyaratan-persyaratan dan bahasanya. Jadi kita punya waktu seperti itu. Ini yang kemarin saya taruhkan ke yayasan, nanti tinggal apakah Senin sampai Jumat terus-terusan ataukah hanya 3 kali dan seterusnya. Ini nanti masih kita sampaikan ke yayasan. Tapi yang jelas yayasan sepakat nanti ada program khusus. Supaya program ini bisa maksimal, jadi saya ingin juga ada data yang valid, keinginan Ananda dan orang tua ke mana, jurusannya apa. Kemudian ini kalender akademik semester depan. Jadi nanti semester depan kita sudah laporan tengah semester, itu tanggal 5 Maret. Kemudian 23 dan 24 April kepulangan siswa. 24 April sampai 20 Mei libur Idul Fitri dan libur semester, jadi kita gabung, tidak mungkin terpisah. Jadi sedikit kita berbeda dengan Diknas. Kalau dinas 2 kali libur, kalau kita tidak mungkin karena banyak yang berjauhan. Kemudian pelaksanaan penilaian akhir tahun itu 8 sampai 18 Juni, 2 Juli sudah pembagian rapot, 10 Juli kedatangan siswa baru, 11 Juli sudah KBM yang naik kelas 11 dan kelas 12. Kalau yang kelas 10 masih pengenalan kampus Almahira.
Sebagai informasi bahwa puasa Ramadan 3 April sampai 1 Mei, kemudian Idul Fitri tanggal 2 dan 3 Mei, 9 Juli Idul Adha, Idul Kurban. Sehingga Ibu dan Bapak bisa menyesuaikan kondisinya dengan libur Idul Fitri 2 dan 3 Mei. Nah, liburan kita 24 April sampai 20 Mei. Setelah itu sudah tidak ada liburan lagi. Jadi setelah rapotan kita langsung ke semester 2. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin sedikit saya percepat supaya jam 10 nanti bisa segera ngambil rapot. Nah, semoga anak-anak pulang ke rumah itu ada sesuatu yang dipamerkan ke Bapak dan Ibu semuanya. Entah itu sholatnya, entah itu puasanya, entah itu akhlaknya, kalau bisa semuanya. Jadi misalkan jam 3 dini hari setelah sholat tahajud, anaknya misalkan murojaah gitu kan, dengan suara yang keras, lantang dan enak didengar, orang tua kaget, yang sebenarnya ingin ke toilet ternyata kok dengar suara nyaring gitu kan, akhirnya lupa ke toilet, akhirnya melihat anaknya dulu ke kamar. Ya, semoga itu bisa istiqomah ya, dan amalan-amalan yang lain. Dan jangan lupa juga yang kelas 11 sudah mulai melihat-lihat jurusan-jurusan yang kira-kira cocok di mana. Mungkin dari hasil rapot bisa sedikit menjadi data kira-kira cocoknya di mana sambil berlibur. Ya, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu laporan kepesantrenan Al-Mahira IIBS Malang yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Gufron Hasan MIkom. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri, orang tua dan wali santri SMA Al-Mahira, sebelumnya yang saya hormati Bunda Feti Wahyuning Tias sebagai CEO Al-Mahira, guru kami, guru kita, pembimbing kami Ustadz Dr. Jalaluddin yang selalu setia membersamai kami di pesantren, Kepala Sekolah SMA Ustadz Nur, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan perjuangan panjang untuk bertemu di sini. Ya, atas kesabaran kita semua Bapak Ibu khususnya, alhamdulillah kita sampai kepada momentum di mana kita bisa bersua bersilaturahmi. Semoga setiap langkah, setiap usaha yang dikeluarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laporan kepesantrenan SMA Al-Mahira. Nah, anak-anak setelah belajar di akademik jam 2 kira-kira setelah asar itu menjadi ranah kepesantrenan. Maka yang menjadi poin pendidikan di kepesantrenan itu minimal ada 3. Yang pertama itu adalah pendidikan akhlak, karakter building. Yang kedua itu tahfidz Al-Quran, halakoh dan ubudiyah. Jadi seluruh bentuk peribadatan anak-anak dari sholat, ngaji, puasa dan seterusnya itu menjadi domain kepesantrenan secara normatif. Terus yang terakhir itu adalah bahasa Arab. Bahasa kami dibebani untuk mengembangkan bahasa Arabnya, dan di akademik itu bahasa Inggrisnya. Nah, begitu kan. Sehingga anak-anak itu
menguasai minimal 2 bahasa internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bapak Ibu, berbeda dengan akademik, mengukur karakter anak-anak ini tidak bisa secara rigid gitu. Karena karakter anak-anak, membina akhlak itu kadang karakter anak itu up and down, kadang naik, kadang turun, kadang bagus, kadang tidak. Dalam kenyataannya itu ada anak-anak yang hafal 10 juz, sudah ditasmi oleh Syekh Utsman, menjadi anak yang teladan, tetapi seiring dengan waktu tiba-tiba down, anak disiplinnya rendah dan seterusnya. Begitu kendala kami di kepesantrenan. Jadi tidak ada karakter yang permanen di anak-anak itu, terus berubah. Mungkin di rumah dulu bagus, tapi di sini kok disiplinnya kurang, atau sebaliknya, dulu di rumah berantakan, tapi di sini disiplinnya bagus. Begitu suka dukanya kami membersamai Ananda dalam membina akhlak anak-anak ini, mulai dari hampir 24 jam bersama kami di asrama, anak-anak kami dengan musyrifah yang dari segi usia mungkin tidak terlalu jauh dengan mereka, dari 22 tahun sampai 25 tahun. Tapi yakin Bapak Ibu sekalian, musyrifah kami ini rata-rata kualifikasinya bagus, S1, mereka berpengalaman di pesantren dari 6 tahun sampai 10 tahun, diantaranya itu ada yang dari Mesir juga menjadi musyrifah di sini. Dibanding dengan pesantren-pesantren yang ada pada umumnya, subhanallah, bukan karena saya memuji Al-Mahira karena institut saya. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di beberapa pesantren, kualifikasi SDM di Al-Mahira ini Masya Allah luar biasa. Karena pesantren-pesantren yang lain itu biasanya yang membina itu hanya kakak kelasnya saja. Kalau kita rata-rata sarjana, dan sarjananya sarjana agama, sarjananya sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi aspek penilaian di rapor kami itu ada 3: kepribadian, akhlak, tahfidz, ubudiyah, dan bahasa Arab. Dan sedikit cerita, Al-Mahira ini mengawali pembinaan karakter anak ini sangat susah. Anak-anak itu mungkin menganggap Al-Mahira ini pesantren baru, sehingga semuanya itu bisa ditoleransi, semuanya itu bisa didiskusikan. Apalagi tagline-nya itu we educate you friendly. Jadi friendly education itu menjadi tagline kita, yang kadang itu oleh anak-anak disalahpahami seolah-olah apa saja itu bisa dinegosiasikan, boleh gak disiplin dan seterusnya. Jadi anak-anak itu susah dikembangkan disiplinnya di awal-awal. Untuk menggiring anak ke halaqah saja itu perjuangan yang luar biasa para musyrifah itu. Dari asrama kosong, tapi di musolanya kosong, karena anak-anak itu ngumpet. Di sini itu banyak tempat ngumpet anak-anak, dan satu sama lainnya itu baik sharing tempat ngumpet. Kalau sudah ketemu di satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Akhirnya kami siasati, pimpinan anak yang ngumpet ini kita jadikan sebagai petugas, sehingga dia paham benar tempat-tempat yang strategis. Biasanya kalau kita tarik para pimpinan-pimpinan ini sebagai bagian peribadatan, kalau dia daur keliling, teman-teman yang lainnya itu berpikir pengkhianat. Begitulah. Jadi kami di kepesantren itu harus lebih pintar dari anak-anak. Tapi anak-anak kadang kepintarannya melampaui kita. HP kita kasih yang canggih, diprotek, sehingga yang aktif itu hanya WA. Entah dari mana ilmunya itu, anak-anak sekarang canggih. Mereka punya alat sendiri untuk membuka, menghacker yang sudah diprotek oleh musyrifah. Tahu-tahu anak-anak sudah nongol statusnya di mana-mana. Subhanallah.
Alhamdulillah punya anak-anak yang cerdas. Tinggal tugas kami ini mengarahkan kecerdasan mereka itu menjadi benar. Maka ini yang menuntut kami para musyrifah, para pendidik untuk lebih pintar lagi. Jadi kami terus belajar. Sekalipun pembelajaran kami kadang disalib lagi ya mana anak. Biarin saja, begitulah indahnya. Maka benar kata Pak Zarkasi bahwa pendidikan kepesantrenan ini sesungguhnya miniatur kehidupan. Semuanya ada, Bu. Di pesantren itu semuanya ada. Karakternya macam-macam ada. Ini betul-betul miniatur dari masyarakat. Maka dalam mendidik itu kami tarik ulur. Ada kalanya kami strength, ada kalanya kami melantur gitu kan. Biar anak secara mandiri punya sistem kepribadian yang kuat dan mandiri. Kadang konflik itu penting juga. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu baperan kalau anaknya misalnya ada sedikit bully. Biarin aja ada sedikit-sedikit bully. Kenapa? Karena di masyarakat pun, di tempat kerja kita pun bully itu banyak. Kadang kita juga pelakunya. Yang penting semuanya terkontrol dan ditangani. Yang bahaya itu kalau dibiarkan. Pembiaran itu dalam dunia pendidikan itu sama dengan musyrik, syirik dalam ibadah. Jadi dosa besar bagi seorang pendidik itu adalah pembiaran. Makanya dosanya seperti dosa syirik di Al-Mahirah ini. Kami tidak membiarkan. Yakin 100% bahwa kami akan menangani setiap pelanggaran-pelanggaran. Kalau misalnya ada kejadian yang macam-macam, ya biarkan sistem kami yang bekerja, ya karena kami tidak membiarkan. Percayakan kepada kami, insya Allah kami akan selesaikan setiap persoalannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahsin dan halakoh, tahsin khusus untuk halakoh. Anak baru kita ini khususnya kelas 10 itu kurang lebih ada 178 anak. Dan aturan kita ini mereka tidak boleh langsung menghafal Al-Quran. Mereka terlebih dahulu harus baik bacaan Al-Qurannya. Tapi ada kami hafal 7 juz Pak di luar. Sekalipun 7 juz, belajar tahsin dulu. Bahkan ada yang 30 juz di sini. Sekalipun 30 juz, tahsinnya dulu dibenarkan. Dan selama 1 semester itu anak wajib mengantongi SIM. SIM itu bukan surat izin mengemudi, surat izin menghafal Al-Quran. Jadi anak yang menghafal Al-Quran itu harus memegang SIM. Melalui proses seleksi yang ketat, ujian yang ketat, anak-anak mendapatkan SIM. Tetapi dari 178 ini tidak semuanya lulus ternyata. Karena anak-anak kita yang datang ke sini ini ada yang memulai dari Iqra 4, ada yang memulai dari Masya Allah macam-macam. Bahkan diantaranya itu ada yang mu'alaf, subhanallah, sebuah kehormatan bagi kami untuk mengajari orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah ini. Sehingga hanya 4 orang saja. Dan dari 4 orang ini tidak parah-parah banget sih sebenarnya. Mereka itu hanya belum lancar membaca. Sudah benar panjang pendeknya, tapi kurang lancar. Yang kedua, mereka tidak konsisten panjang pendeknya. Kadang benar, kadang lupa, kepanjangan atau kependekan, tidak ada konsistensi. Maka itu kategori anak yang tidak kita luluskan. Dan yang terakhir itu masih bingung. Ya ini yang mungkin yang mulai dari Iqra 1 datang ke kita ini masih bingung, masih dieja gitu kan. Dan insya Allah 4 orang ini akan kita bina terus sampai akhirnya mereka sama dengan teman-teman yang lain yang sudah lulus dan mereka tidak inferior, ya tidak rendah diri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini capaian tahfidz anak-anak kita. Ini anak-anak SMA baik kelas 10 ataupun kelas 11. Yang pertama ada yang sudah mencapai 12 juz. Haliza Permata Tirta. Alhamdulillah Ananda ini sudah ditasmi oleh Syekh Usman. Syekh Usman ini dari Mekah. Beliau punya pesantren tahfidz luar biasa, maskot untuk hafal Al-Quran. Dan komentar Syekh Usman ketika saya tanya, "Kaifa indukum ya Syekh an hifdhiha?" Kata, "Jayyid, mumtaz," kata beliau. Bagus banget, senang.
Tepuk tangan buat Ananda Haliza. Selamat juga buat orang tuanya. Ya. Tolong dikawal Pak sampai 30 juz. Ini kekayaan Bapak dunia dan akhirat. Yang 9 juz Ananda Nashwa Atia, ini kelas 11 semua. Nuraidha Aulia Faik Nabila Retno, Ananda Anissa Hudwa, Ananda Alivia Nailah Muhayang. Ini 9 juz. Nanti kita akan terus dorong untuk lebih banyak, dan sama seperti Ananda Haliza, nanti kita akan tasmikan juga kepada Syekh Utsman. Doakan mudah-mudahan segera selesai sampai 10 juz. Yang 8 juz saudara Ananda Izza Alifatun Nabila kelas 11, 7 juz Ananda Regina Amanda kelas 11, yang 6 juz Ananda Astia Dinda 10 juz, Ananda Salamah Ats-Tsaqifah kelas 10, Ananda Regina Amanda kelas 10, dan yang 6 juz Ananda Aziza Anaqah. Nah, anak yang terakhir yakni kelas 10 ini anak-anak yang baru selesai SIM. Begitu selesai SIM dikasih kesempatan ngebut luar biasa, langsung 10 juz. Usut punya usut, ternyata Ananda semuanya ini memang datang ke Al-Mahirah ini bawa hafalan, tapi hanya hafalan setor saja. Ketika disuruh memurojaah, mereka sudah banyak yang hilang. Karena Al-Quran itu kalau sudah menghafal kemudian dibiarkan, nggak usah sampai berbulan-bulan, dalam hitungan hari saja itu sudah hilang. Maka Ananda ini yang hafalan 20 juz, yang sudah 30 juz di sini ini kita ulang kembali dan kita mungkinkan kembali, dan alhamdulillah ini hasilnya. Selamat kepada para orang tua dan tentu saja kepada Ananda yang sudah mencapai tahfidz terbaik. Nah, setelah tahfidz ini karakter Bunda, ayahanda semuanya. Bagaimana cara penilaiannya? Di asrama-asrama kami itu para musyrifah kita bekali instrumen penilaian, observasi yang pada sikap-sikap yang bisa diobservasi, sikap-sikap yang nampak saja. Dan biasanya musyrifahnya itu hafal benar karakter anak-anak, karena rasio perbandingan antara musyrifah dan anak kita ini sangat ideal. Untuk SMP 1:20, tetapi untuk SMA khususnya kelas 11 1:10. Kamarnya 1:4 malah, berbanding 6 kamarnya. Ya, tapi musyrifahnya 1:20. Jadi sangat ideal. Sehingga ketika musyrifah itu dipanggil, kemudian ditanyakan Ananda satu persatu, alhamdulillah bisa menjawab karakternya. Karena observasinya sangat intens. Maka atas dasar instrumen itu kemudian ditetapkan penilaian-penilaian seperti yang disampaikan anak-anak yang terbaik, yang teladan SMA kelas 10 Tabita Pramistia Maheswari. Kategorinya anaknya yang ibadahnya bagus, kedisiplinannya bagus, akhlaknya bagus. Ananda Tabita Pramisti Maheswari. Yang kedua Ananda Naifah Nurlaila. Yang ketiga Ananda Altifah Kalia. Dan kelas 11 Ananda Hananafis. Ini selalu disebut di mana-mana nih. Selamat Ananda. Orang tua Ananda Hananafis mohon berdiri di tempat. Subhanallah barakallah Pak. Bundanya Hananafis, Masya Allah. Silahkan. Anak yang berprestasi, akademiknya berprestasi, organisasinya sebagai ketua ASA, ketua OSIS, dan anak yang sangat baik sekali, Hananafis. Sampai saya tanya, apa gak ada anak yang lain? Dia lagi. Emang beliau Ananda ini mudah-mudahan istiqomah Pak. Dan Al-Qur'annya itu datang ke sini itu hanya 2 juz kalau nggak salah.
Kami drill selama 6 bulan dan sekarang sudah 6 juz, Pak. Tolong ditingkatkan lagi sehingga nanti ketika masuk UMPTN, UTBK bisa menjadi melalui jalur kehormatan undangan tahfidz Al-Quran. Ismu Sofi, Ananda Ismu Sofi, ini juga luar biasa. Kalau Hana Nafis versi MIA-nya, IPA-nya, kalau Ismu Sofi ini versi IPS-nya juga luar biasa. Mana orang tua Ananda Ismu Sofi? Subhanallah, barakallah, Pak. Bundanya mana? Masya Allah, barakallah fiik. Monggo silahkan. Sama halnya dengan Hana Nafis. Beliau ketua organisasi cuma di kepesantrenan, namanya Osma. Akhlaknya bagus, tidak banyak bicara, tapi teman-temannya punya leadership yang bagus, hafalannya juga bagus, ya barakallah. Dan yang terakhir Aisyah Zafira. Aisyah Zafira. Mana orang tuanya? Ananda Aisyah. Buddha. Iya. Kelas 10 tadi Ananda Thabitah. Mana orang tuanya? Ayahanda? Bunda? Ananda Naifah Nur Laila. Mana orang tua dan walinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Bunda? Yang terakhir Ananda kelas 10 nih ya, Altifah Kalia. Ayahanda? Bundanya? Ya, barakallah ya. Tapi yang lain bukan berarti tidak berprestasi, bukan yang lain tidak baik. Baik semuanya. Mudah-mudahan yang akan datang saya menyebut nama-nama yang lain selain nama ini. Ya, dan yang tersebut itu adalah Ananda dari ayah bunda yang ada sekarang. Anak-anak yang luar biasa semuanya, insyaallah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lulus ujian bahasa 17 orang. Kelas 10, kelas 11 2 orang saja. Tapi terus terang untuk bahasa Arabnya masih belum jalan. Kalau anak-anak nanti jangan dites bahasa Arab di rumah ya. Sebelum saya malu, mendingan saya ngomong sekarang daripada saya malu-maluin. Anak-anak bahasa Arabnya masih pasif, belum aktif. Tapi sebagian ada yang sudah paham. Ya, tapi kalau diajak ngobrol secara aktif masih belum, Pak. Ini PR besar kami. Insya Allah segera. Apalagi seiring sekarang program kita dari pimpinan kita ini membuat language center, membuka kesempatan kepada anak-anak untuk sekolah di luar negeri di Timur Tengah. Dan ternyata ada peminatnya. Ada 6 atau lebih gitu. Anak-anak yang pengen ke luar negeri. Ini nanti akan kita drill secara khusus di tempat khusus bersama tim language center. Insya Allah ini tugas dan hutang kami kepada Bapak dan Ibu. Berikutnya ujian ibadah amaliyah, wudhu, sholat, zikir. Alhamdulillah 100% lulus. Jadi Ananda sudah bisa memimpin doa dan zikir nanti di rumah ya. Ajak saja nanti menjadi imamnya di rumah, bunda yang di belakangnya, Ananda nanti yang suruh menjadi sekalian ngetes juga sholat dan zikirnya. Begitu juga wudhunya, diintip saat wudhu. Tapi gak tahu juga sih, biasanya anak kalau diuji itu bener, di depan gurunya wudhunya bener, tapi biasanya ada aja ngambil singkat, gak mau ribet gitu, jadi kacau lagi. Tapi waktu kami tes bener Pak ya, kami gak bohong. Anak-anak bagus waktu kami tes. Mudah-mudahan prakteknya juga sama dengan yang mereka tes ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti begitu pulang
kami akan kasih lembaran namanya Mutabaah Yaumiyah. Ini instrumen untuk mempermudah Bapak Ibu mengontrol kegiatan anak. Nggak banyak, kami tidak banyak memberikan PR, hanya minimal sholatnya seperti kata Ustaz Jalal tadi itu, sholatnya dan murojaah Al-Quran. Kalau tidak bisa ziyadah menambah hafalan nggak apa-apa, tapi minimal murojaah setiap hari. Ba'da maghrib diintip sedang membaca Al-Quran, tapi jangan buru-buru percaya, jangan-jangan di lepitan berikutnya ada HP. Pintunya dibuka, pintu kamar dibuka, Al-Qurannya dipantau, Al-Qurannya ya, setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Terus nanti diisi, ini yang ngisi jangan anak-anak tapi orang tua, bapak ibu yang mengisi. Terus ada dikomentari, yang objektif ya, nggak usah malu sama kami, buka-bukaan aja. Kita kan kita ini satu tim kan. Kalau misalnya sholatnya nggak jalan, maksudnya nggak tepat waktu, sampaikan saja, karena kami perlu informasi yang betul-betul objektif untuk menindaklanjuti. Dan nanti setiap poin-poin positif ini nanti akan kami hargai menjadi poin positif dalam buku harian anak-anak. Itu ada nilainya, akan ditindaklanjuti ya. Nanti akan, nggak tahu mungkin bentuknya PDF atau apa, mungkin PDF ya, silahkan nanti di print masing-masing. Nah, ada kemungkinan anak di rumah itu yang melanggar, nanti akan kita bantu juga. Sekalipun ini masa liburan, kalau misalnya berlebihan pelanggarannya akan kami catat sebagai pelanggaran untuk pembinaan Bu ya, bukan untuk yang lain. Misalnya pakainya tidak syar'i, tolong kalau ke mall pakainya yang syar'i ya, jangan kalah dengan anak-anak. Biasanya anak-anak itu pengen macam-macam, model ini model itu, pastikan yang syar'i. Anak-anak kalau main medsos, TikTok misalnya, ya dilihat, jangan sampai tiba-tiba nongol di TikTok tanpa hijab. Apa ada kejadiannya? Ada. Jangan sampai kecolongan kita. Kontrol medsos anak-anak, jangan sampai mereka itu berlebih nongol di mana-mana, dan itu gak akan dihapus dan akan menjadi catatan seumur hidup kalau sudah masuk di dunia medsos, di dunia online, internet gitu. Mempermalukan lembaga ya tentu saja akan kita lanjuti, dan meninggalkan sholat fardu. Nah, anak-anak kita ini, bunda yang dirahmati Allah, jam 3 itu sudah dibangunin. Ini kebiasaan kita ya. Selama ini anak-anak kita itu sholat tahajud di ujung malam, jam 3 dibangunin. Sholat fardu tak lepas dari jamaah, selalu berjamaah bunda. Sholat sunnah pun tak lupa didirikan, ba'diyah qobliyahnya mereka kita suruh, kita dorong-dorong. Terkadang mereka puasa sunnah menahan lapar, menahan dahaga, di kelas mereka ngantuk. Dengan cinta mereka mendaras Al-Quran, membaca Al-Quran setiap waktu. Suara mereka berdengung ibarat lebah, larut khusyuk dalam kerumunan halaqah. Itu yang terjadi. Betapa indah budaya pesantren kita. Setiap hal kecil dipikirkan dan ditata agar anak-anak kita pandai agama, kelak di masa depan mereka bahagia. Itu kondisi kami selama ini di kepesantrenan. Tolong dijaga, jangan gara-gara setengah bulan ini hancur semuanya ya. Semoga di rumah bunda-bunda menjadi musyrifah. Siap menjadi musyrifah? Ajak mereka senantiasa sholat berjamaah. Syukur-syukur ajak pula mereka halaqah kecil-kecilan bersama adik-adik yang juga kebetulan libur, misalnya di pesantren yang lain, misalnya ajak halaqah Al-Quran mereka ziyadah atau murojaah ya. Dan ini juga ya, tolong
nanti kembalinya jangan telat ya. Bunda ya, telat jangan direncanakan dari sekarang, kecuali urgent. Tapi urgent dalam definisi aturan yang sudah kita tetapkan. Apa definisinya? Urgent itu adalah ada pernikahan keluarga inti. Keluarga inti itu ya kakak, adik, paman, bibi, nah gitu. Itu boleh. Urgent itu apa? Urgent itu ada kematian keluarga inti. Jadi kalau tetangganya meninggal gak usah dijadiin alasan. Umroh. Jadi kalau nanti terlambat datangnya ke sini, mohon maaf sekali lagi, demi kemaslahatan dan menghormati anak-anak yang berdisiplin datang tepat waktu, ayah bunda ananda yang terlambat tanpa alasan-alasan urgent yang saya sebutkan tadi itu, mohon maaf sekali lagi, kami kasih sanksi, nggak boleh nelpon selama 1 bulan, nggak boleh kunjungan selama 1 bulan, dan paketnya pun juga tidak boleh 1 bulan. Kalau terpaksa ngirim paket dalam kondisi sanksi ini, mohon keikhlasannya untuk diinfakkan ya. Jadi kalau nggak nyampe, kami dari sekarang izin keikhlasannya untuk kami sedekahkan ke orang lain. Sekira demikian dari kepesantrenan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika, wafiqhum li ta'atika ya Allah, wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu rabbikum fa amanna. Allahumma rzuqna awladana awladan salihin. Allahumma ja'alhum hafidhina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha fid din wa mubarakan hayatuhum fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan dari membawa acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sebentar untuk di tempat duduk masing-masing sebentar saja. Ada beberapa informasi yang akan kami informasikan. Sebentar saja Ibu ya, 5 menit cukup. Bismillahirrahmanirrahim.
informasi yang pertama tadi sudah diinformasikan oleh Ustadz Gufron berkenaan dengan jadwal kedatangan. Jadi jadwal kedatangan anak-anak kita nantinya di tanggal 25 Desember ya. Pukul 8 sampai pukul 11 untuk teknis dan prokesnya nanti akan diinformasikan di grup kedatangan. Seperti itu yang pertama. Yang tidak datang pada waktunya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Gufron ya, beberapa konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami dari Al-Mahira Charity Center ya insya Allah akan berkunjung ke saudara-saudara kita yang terkena musibah di Gunung Semeru di Lumajang ya. Maka dengan itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu bagi yang akan mendonasikan sedikit untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kami persilahkan di depan pintu masing-masing, di bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada anak-anak ya dari anak-anak kita yang silahkan didonasikan yang donasi terbaiknya. Insya Allah hari Senin besok tim dari kami akan berangkat ke lokasi. Yang kedua, yang ketiga bahwa penerimaan santri baru untuk 2022 ya, insya Allah kami sudah selesai. Kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk penerimaan santri baru tahun 2023 dan selanjutnya. Insya Allah kami sudah membuka untuk indennya. Sekiranya ada saudara, handatolan, keluarga dan segala macam bisa diinformasikan ke saudara-saudara yang lain. Ini saja informasinya sedikit. Untuk selanjutnya pembagian rapot nanti akan diinformasikan oleh tim dari SMA. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini acaranya pembagian rapot. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ke kelasnya masing-masing, ya, ke kelas Ananda masing-masing. Kemudian setelah pembagian rapot, jika Bapak dan Ibu berkenan untuk berkonsultasi dengan BK maupun guru akademik, kami persilahkan setelah sholat zuhur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas-kelas ada di lantai 2 ya Bapak dan Ibu.